Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Rahayu, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 2023 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan. Berikut video PPL aksi 2 saya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan Morsidi memimpin doanya. Memulai pelajaran menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik ya. Nah, sekarang sebelum kita memasuki pelajaran tentang klasifikasi industri, saya mau cek dulu kehadiran kalian ya. Aisyah, Aji, Bintang, Claudia, Dian, Dipa, Fitriani, Gunawan, Irfan Riyadi, Luli, Morsidi, Muklis, Naya, Muklis yang tidak hadir hari ini ya. Kemana dia? Oke, ada suratnya? Oke, ada ya. Baiklah, setelah ibu absen ya, kita akan memasuki pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita yel-yel dulu biar semangat. SMK bisa. SMK beda. Ya, terima kasih. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke capaian pembelajaran ya. Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami proses bisnis industri pengolahan hasil pertanian, antara lain tentang klasifikasi industri, lingkup usaha, penerapan K3LH, perencanaan produk, mata rantai pasok, supply chains, logistik, proses produksi, penggunaan dan perawatan peralatan bidang, serta pengelolaan sumber daya manusia dengan potensi dan kearifan lokal. Nah, untuk pertemuan 1 dan 2 ya, pertemuan teori dan praktiknya, kita ambil yang klasifikasi industri, lingkup usaha, dan penerapan K3LH ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, pertama, peserta didik mampu memahami proses bisnis industri pengolahan hasil pertanian yang mencakup klasifikasi industri. Yang kedua, peserta didik mampu memahami proses industri pengolahan hasil pertanian yang mencakup lingkup usaha. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan proses bisnis industri pengolahan hasil pertanian yang mencakup penerapan
mendiagnosis jenis limbah dan penanganannya pada proses bisnis industri pengolahan hasil. Sekarang kira-kira di industri yang ada di dekat di sekitar daerah kita ini ada tidak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada tidak sanitasinya yang dilakukan di situ dan bagaimana bentuk sanitasinya? Coba, siapa yang bisa? Pertanian. Nah, jadi tujuan kita pembelajaran kita hari ini ada empat. Kalian ya diharapkan mampu memahami, menerapkan maupun mendiagnosis materi-materi yang akan disampaikan pada hari ini. Oke. Nah, sebelumnya Ibu ada video ya yang akan Ibu tayangkan. Kalian simak dengan seksama ya. Nanti baru kalian lihat ada tidak masalah yang ada di video itu dan bagaimana cara menangani atau solusi yang dapat diberikan. Baik ya, Ibu putarkan sekarang videonya. Halo, senang bertemu lagi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 untuk petani kelapa sawit. Saat bekerja di perkebunan sawit, petani menghadapi berbagai macam resiko bahaya, seperti terpapar bahan kimia yang beracun atau tertimpa tandang buah segar kelapa sawit saat sedang memanen. Prinsip K3 bertujuan untuk melindungi petani dari bahaya-bahaya tersebut saat sedang bekerja di perkebunan sawit. Menurut undang-undang, ada beberapa syarat K3. Di antaranya, 1. Menangani dan mencegah kebakaran. 2. Memberi pertolongan pada kecelakaan. 3. Memberi alat perlindungan diri. 4. Mencegah penyakit akibat kerja baik fisik, psikis, keracunan, dan infeksi. 5. Mengamankan pekerjaan bongkar muat dan penyimpanan barang. 6. Menjamin keamanan dan mencegah kecelakaan saat aktivitas berkebun. Petani perlu berhati-hati dengan sumber bahaya yang dapat menyebabkan penyakit atau kecelakaan kerja. Penyakit akibat kerja ditimbulkan dan diperparah karena aktivitas kerja. Misalnya, setiap kali petani pergi ke kebun untuk menyemprotkan pestisida, petani berisiko keracunan zat-zat berbahaya dari pestisida tersebut. Selama jangka panjang bisa menimbulkan penyakit. Kecelakaan kerja juga dapat terjadi saat sedang beraktivitas. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya prosedur keamanan, terbatasnya sarana, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan di antara petani untuk mempraktikkan cara bertani yang aman. Hal ini dapat menimbulkan cedera, kerusakan alam, hingga pencemaran lingkungan. Untuk mencegah hal-hal ini, petani perlu memeriksa kecelakaan apa yang sering terjadi dan seberapa parah akibat yang ditimbulkan. Ada jenis kecelakaan dengan resiko rendah, sedang, tinggi, dan ekstrim. Berikut ini cara penanganannya. Untuk resiko rendah, di lapangan jarang terjadi sehingga perlu dibuat aturan atau prosedur untuk pencegahan. Untuk resiko sedang, seperti terhirup pestisida, perlu tindakan langsung. Untuk resiko tinggi, seperti tertimpa pelepah dan TBS, hal ini sering terjadi yang berdampak pada hilangnya hari kerja dan kerugian sehingga perlu perencanaan dan pengendalian. Untuk resiko ekstrim, perlu pengendalian
pengendalian dan perencanaan secara menyeluruh pada tingkat kelompok tani atau daerah. Sistem K3 dapat diterapkan dengan langkah-langkah berikut ini. 1. Menyediakan pembinaan dan pelatihan bagi petani sawit. 2. Melakukan identifikasi bahaya yang umum terjadi di perkebunan serta menyusun strategi untuk menangani dan mencegah resiko kecelakaan. 3. Membuat prosedur dan aturan tentang K3. 4. Memastikan petani menaati peraturan K3. 5. Menyediakan sarana dan prasarana bagi petani dan pihak-pihak yang bekerja di kebun kelapa sawit. Untuk mendukung sistem K3, sediakan alat pelindung diri atau APD bagi petani dan orang-orang yang akan bekerja dan berkunjung ke kebun kelapa sawit. Aturan dan rambu keselamatan kerja di tempat yang mudah dilihat dan terbaca. Kotak pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Pemeriksaan kesehatan untuk petani secara berkala. Meskipun sudah melakukan persiapan, tetap ada kemungkinan pekerja di perkebunan sawit mengalami keadaan darurat seperti keracunan pestisida. Kejadian yang tidak terduga ini memerlukan penanggulangan cepat agar tidak terjadi kecelakaan. Dalam keadaan darurat, jika terjadi keracunan pestisida, maka perlu dilakukan pertolongan darurat. Pertama, tetap tenang. Ambil waktu untuk berpikir, kenali masalah dan cari penyebabnya. 2. Jika penderita tidak sadar dan benar penyebabnya adalah keracunan pestisida, maka baringkan korban pada posisi badan miring dan tarik kepalanya ke belakang agar saluran pernafasan terbuka. 3. Perlakukan korban sesuai urut kepentingannya. Jaga agar tetap bernafas. Jika korban tidak sengaja menghirup dalam bentuk gas, segera bawa korban ke tempat terbuka. Perhatikan matanya. Apabila terkena pestisida, maka siram dengan air mengalir selama 10 hingga 15 menit. Jika pakaian terkena pestisida, lepas pakaian korban. Bila keracunan terjadi karena menelan bahan beracun, cari tahu kapan itu terjadi dan berapa banyak racun yang tertelan. Segera hubungi tim medis untuk pertolongan lebih lanjut. Cegah keracunan pestisida dengan langkah-langkah berikut ini. Pertama, saat penyimpanan, jauhkan pestisida dari makanan. 2. Selalu pakai alat pelindung diri dengan benar saat beraktivitas di kebun. 3. Baca label yang terdapat di kemasan pestisida dan pastikan dosisnya sesuai. 4. Jauhkan anak-anak dari tempat pencampuran dan penyemprotan pestisida. 5. Buang atau kubur bekas pestisida yang kosong di tempat yang jauh dari sumber air. 6. Jangan menyemprot pestisida dengan melawan arah angin. 7. Cucilah tangan dan muka dengan sabun setelah penggunaan pestisida. 8. Bila pakaian terkena pestisida, maka dicuci dengan air dan sabun. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, demikian materi tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Mari mempraktekkan budaya kerja yang aman untuk keselamatan dan kesehatan kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di materi lainnya. Kita menyimak video tadi ya. Jadi tentang kesehatan dan keselamatan apa? Kerja K3. Kira-kira siapa yang bisa mengemukakan masalah yang ada pada tayangan video tadi dan kira-kira bagaimana cara penanganannya atau solusinya? Siapa yang berani mengemukakan pendapat? Ayo angkat tangan. Coba ajuin. Yang pertama, mudah terpapar bahan kimia yang beracun. Solusinya, memberikan APD kepada setiap pekerja dan pengunjung
Oke, baik. Jadi ternyata banyak juga ya masalah yang ditemukan pada video tadi ya, seperti karyawan yang tidak memakai APD lengkap ya nggak sih? Nah, nggak pakai masker, nggak pakai kacamata pelindung, ya kan? Nggak pakai jas atau topi. Nah, dia pas nyemprot terhirup residu racun pestisida. Ada juga yang nggak pakai sepatu pun, ya kan? Pas dia mau ambil TBS, jatuh tertimpa badan atau kaki karyawan. Nah, juga dengan lingkungannya, limbahnya juga ya. Nah, solusinya adalah apa? Nah, memberikan kesadaran kepada para pekerja untuk menjaga lingkungan, dan juga ada dibentuk sistem ini kolaborasi dengan para petani, ya kan, petani sawit, ya, agar diberi pelatihan kepada petani sawitnya, menyusun strategi dan menangani atau mencari solusi tentang permasalahan yang ada di industri. Oke. Nah, ya aja apa? Iya, industri pembuatan tempe. Nah, kira-kira ada tidak sanitasi yang ditemukan di sana? Kan kalau pengolahan tempe kan pasti harus bersih, ya kan? Nggak boleh kotor ya. Karena produk makanan nanti kan kita makan untuk kelangsungan kesehatan tubuh kita. Gimana Haji? Ya, kan seperti apa? Kalau setelah proses produksi kan limbahnya apa itu kan tidak langsung, maksud saya tidak dibiarkan, ya kan? Entah limbahnya itu dikasih makan hewan ternak atau hasil cucian kedelai itu dibuang di saluran yang khusus, ya kan? Nah, dia tidak menimbulkan apa? Penyakit, kemudian bau. Nah, jadi industri apapun harus ada sanitasinya. Gimana program sanitasinya? Berjalan tidak? Nah, kalau tidak berjalan, ya, jadi suatu industri kalau sanitasinya tidak berjalan, maka itu akan menghambat proses produksinya juga. Nanti orang nggak mau beli, jorok atau gimana, ya kan? Nah, jadi produsen atau pengusaha kecil atau home industry itu akan apa? Mengalami kerugian tadi karena sanitasi tidak dilaksanakan. Oke. Nah, setelah sudah kita orientasi ya, kita lanjut ke pembagian kelompok. Tapi sebelumnya ya, ini masih ada sedikit materi. Nah, di sini ada pengertian industri. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dari atas sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk jasa industri. Adapun klasifikasi usaha industri yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia tahun nomor 64 tahun 27 Juli tahun 2016 tentang besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk klasifikasi usaha industri, maka terdiri dari industri kecil, industri menengah, dan industri besar, ya. Nah, industri kecil adalah usaha produksi barang atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha yang mempekerjakan karyawan atau tenaga kerja paling banyak 19 orang dan memiliki
investasi kurang dari 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan milik pengusaha. Contohnya apa? Tadi yang disebutkan Aji apa tadi? Tempe, industri tahu, industri pastry dan bakery, industri kerupuk amplang, dan lain sebagainya. Nah, industri menengah. Jenis industri menengah adalah industri yang memiliki investasi untuk usaha paling banyak 15 miliar rupiah dengan jumlah pekerja paling sedikit 20 orang hingga 99 orang. Banyak ya. Nah, contohnya apa? Industri es krim Walls, industri kue, industri mie instan, tepung, abon, ikan kaleng, bakso, dan lain sebagainya. Lanjut ke industri besar, adalah industri yang memiliki investasi lebih dari 15 miliar rupiah dan mempunyai pegawai sama dengan atau lebih dari 100 orang. Ukuran luas bangunan sesuai standar bangunan industri, standar of factory building, yaitu 960 meter persegi sampai 1920 meter persegi. Contohnya apa? Ya, industri kelapa sawit, terus apa lagi? Industri karet, terus industri gula dan lain sebagainya. Ini lingkup usaha industri pengolahan hasil pertanian, ya. Ada industri yang menangani mengolah hasil pertanian sebagai bahan pangan pokok, seperti industri yang mengolah padang beras atau tepung beras. Yang kedua, industri yang menangani, mengawetkan dan mengolah hasil ikan budidaya atau hasil ikan tangkap. Yang ketiga, industri yang menangani, mengemas dan mengawetkan dan mengolah hasil pertanian tanaman perkebunan seperti kopi, kakao. Terakhir, industri yang mengolah hasil pertanian rempah-rempah seperti cengkeh, kapulaga, kayu manis, jahe juga, padang, dan pengolahan tanaman sumber minyak atsiri. Nah, ini penerapan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup, ya. KTGLH adalah suatu upaya perlindungan agar karyawan atau tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaannya, ya, di tempat kerja, termasuk juga orang lain yang memasuki tempat kerja maupun proses produksi dapat secara aman dalam produknya. Nah, di sini ada penerapan K3LH di lingkungan atau tempat kerja, antara lain menyediakan alat pelindung diri APD di tempat kerja, menyediakan buku petunjuk menggunakan alat atau syarat bahaya. Yang ketiga, menyediakan peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, menyediakan tempat kerja yang aman sesuai standar syarat-syarat lingkungan kerja. Yang kelima, menyediakan penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja. Keenam, menyediakan suara dan prasarana yang lengkap di tempat kerja. Seperti apa? Telah, ya kan? Atau mikrofon, ya kan? Takutnya yang di lapangan, yang di lahan tidak kedengaran kalau tidak ada pengeras suara. Yang terakhir, memiliki kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, ya. Jadi kalau mau selamat, kalau mau sehat, berarti dari dalam diri kita harus kita tumbuhkan rasa disiplin, ya. Apalagi kita sebagai karyawan terbaik, ya, kita harus menaati aturan yang ada di industri. Oke, nah setelah Ibu kasih pengantar, ya, kita lanjutkan membagi kelompok, ya. Ada 3 kelompok. Kelompok pertama, ya, Yeni atau Fitria, Claudia,
Naya, Morsidi dan Gunawan. Kelompok 2 Febri, Andi, lalu Luli, Dian, dan juga Irfan. Kelompok ketiga Aji, Selvi, Aisyah, Mukhlis, siapa lagi satunya? Dipa, ya, dan juga Bintang. Oke. Nah, di sini Ibu bagikan lembar kerja peserta didik. Kalian ya berkelompok bekerja dengan baik ya. Kalian harus bernalar kritis, kreatif dan mandiri. Jangan satu orang kerja yang lain bermalas-malasan. Tidak ya, satu kelompok harus solid bekerja. Jadi Ibu bagikan LKPD-nya, nanti Ibu akan memberikan pengarahannya ya. Oh ya, penilaian yang Ibu kasihkan nanti yaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, dan penilaian observasi. Kalau penilaian formatif, kalau misalnya tidak sempat sekarang ini, boleh kalian kerjakan di rumah, nanti baru dikumpulkan. Penilaian sumatif itu di akhir habis setelah kalian presentasi. Kalau masih ada waktu, kalau tidak kalian bisa kerjakan di rumah. Sedangkan observasi itu penilaian dari Ibu, ya, nilai kalian mengerjakan soal, nilai kalian berdiskusi, dan nilai kalian mempresentasikan juga pada proses kalian mencari pengetahuan atau bahan untuk menyelesaikan LKPD. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, oke ya. Jadi yakin tidak ada pertanyaan ini mengenai klasifikasi industri, lingkup usaha maupun ini penerapan 3LH. Aisyah, Alwi, apa? Nah, bagus sekali pertanyaan dari teman kita Luli. Kalau misalnya karyawannya hanya berjumlah 1 sampai 4 orang, Bu, saya bingung mengelompokannya masuk kelompok industri apa ya, Bu? Nah, ada yang bisa nggak nih? Ayah, Fitri apa Fitri ya? Iya, benar. Home industry atau industri rumah tangga. Mengapa kok dikatakan industri rumah tangga atau home industry? Nah, karena ya suatu industri ini atau suatu usaha ini dia tidak mempekerjakan karyawan dari luar. Dia hanya mempekerjakan sanak saudaranya saja yang ada di dalam rumah itu, ya, yang modalnya pun tidak besar, tapi dia continue, tetap terus produksi. Cuman pelanggan-pelanggannya mereka pun sudah ada, cuman mereka ini menghemat pengeluaran saja. Kalau home industry kan biasanya kan tidak terkena pajak, ya kan? Nah, itu dia. Oke ya. Ada lagi sebelum kita mengerjakan LKPD? Ada lagi pertanyaan? Tidak. Oke. Baik, Ibu bagikan ya. Silakan diambil kelompok Fikri ya. Kelompoknya siapa lagi lah? Kelompoknya Luli, silakan Luli. Kelompoknya Haji. Nah, ini LKPD-nya. Silakan kalian membentuk kelompoknya masing-masing berbentuk
meja kelompoknya masing-masing ya. Silakan ambil posisi. Sambil Ibu Danita soal formatiknya ya. Ya, formatif itu kan pilihan gambar. Ya, misalnya formatif apa? Nah, cukup kan? Lupa. Waktu kalian tidak banyak ya. Kita sampai jam setengah jam lah, setengah jam pengerjaan, lalu nanti kita presentasi ya. Ya, kerjakan dulu ya, kalian anggap mudah. Silakan. Dalam satu kelompok kalian bagi ya, tugasnya kalian bagi. Ya, jadi semuanya bekerja.
Sudah. Kelompok 2, kelompok 3, bagaimana? Soal formatifnya sudah diselesaikan juga. Yang 5 pilihan ganda, itu juga nanti dikumpulkan. Kalau yang sumatif, kalau tidak sempat lagi waktunya, buat PR saja di rumah, ya, dikerjakan di rumah. Oke? Gimana? Kelompok 1, 2, 3, gimana pengerjaan LKPD-nya sudah selesai semua? Oke. Baik. Nah, sebelum kita melakukan presentasi per kelompok, yuk kita ice breaking dulu ya, biar semangat lagi, biar ceria lagi. Oke? Yuk, berdiri yuk semuanya yuk. Bapak Ibu ya, seperti biasa ya. Senyum. Biar semangat lagi ya. Coba kita presentasi per kelompok. Oke, 3, 2, 1. Split banana, split banana, eat banana, eat banana, shake banana, shake banana, poop banana, poop banana. Ya, sip. Oke. Nah, sekarang Ibu persilakan kelompok 1. Silakan perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai klasifikasi industri, lingkup usaha, dan penerapan K3RH-nya. Ya, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kegiatan peserta didik 1. Kami dari kelas 10 PHP. Apa yang dapat kami jelaskan dari tayangan video tersebut? Kecelakaan yang sering terjadi di lingkungan kerja dan cara mengatasi kecelakaan tersebut. Mengapa kecelakaan di tempat kerja sering terjadi? Karena kurangnya kedisiplinan dalam bekerja, kurang diterapkan oleh pekerja dan tidak menggunakan APD lengkap. Apa solusi untuk meningkatkan penerapan K3 di dunia industri? Siapkan APD, siapkan rambu-rambu pada lingkungan yang rawan kecelakaan, menyiapkan kotak P3K, dan sebelum memulai kerja pegawai dicek terlebih dahulu. Deskripsikan apa yang dimaksud dengan klasifikasi industri. Terdiri dari industri kecil, industri menengah, industri besar. Lingkup industri adalah mengolah, mengawetkan, dan mengamas. K3RH adalah program kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan
atau industri lain yang memiliki banyak pekerjaan atau karyawan. Limbah adalah sisa dari pengolahan limbah yang biasa ditemui berupa limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Uraian ciri-ciri pada industri berikut. Industri kecil terdiri dari 5 sampai 9 orang, memiliki investasi 1 miliar. Industri menengah terdiri dari 20 sampai 99 karyawan, memiliki investasi 15 miliar. Industri besar terdiri dari 100 karyawan, memiliki investasi lebih dari 15 miliar. Deskripsikan berbagai macam industri pengolahan hasil pertanian, golongan atau klasifikasi industri pada gambar di samping. Industri rumahan, home industri, industri tempe, home industri, industri tahu termasuk industri kecil, industri kelapa sawit termasuk industri besar, industri besar. Karet termasuk industri besar. Uraian secara lengkap mengenai penerapan K3LH. Program higien suatu usaha mencegah yang menitik beratkan watak pada kegiatan yang mendukung kebersihan, kesehatan, dan keselamatan. Tujuan K3LH melindungi dan menjamin keselamatan kerja. Limbah jenis-jenis dan penanganannya, limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Penanganannya, limbah cair, pemisahan limbah padat, melakukan daur ulang, membuat kompos padat. Limbah gas, mengurangi gas beracun melalui proses desulfurisasi dengan memakai filter basah. Sekian dari kami. Ada yang ditanyakan? Silakan untuk yang lain, kelompok 2 atau kelompok 3 ada yang menanggapi. Kalau ada yang belum jelas, silakan. Ya. Apa tidak? Baik, apakah tidak ada? Ya, ibu menanggapi ini yang ini. Yang 5 sampai 9 orang apa 5 sampai 9 orang yang ini yang industri kecilnya tadi kedengaran itu 5 sampai 9 orang. Ya, berarti salah dalam penyebutan gunawan ya. Nah, diperbaiki lagi tulisannya 5 sampai 19 orang. Nah, yang ini yang dicek terlebih dahulu itu apanya tuh? Yang dicek terlebih dahulu itu apanya? Ya, apanya? Ya, oke. Nah, yang lain? Sudah jelas yang lain tuh? Baik, saya akhiri. Terima kasih sudah menanggapi presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kelompok 2. Kelompoknya Luli. Silakan presentasikan ke depan. Ya, silakan. Waktu kita tidak lama lagi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 10 APHP beranggotakan Desa Putri, Irfan, Febri,
mengapa kecelakaan di tempat kejadian sering terjadi. Tidak memakai APD yang lengkap, terpapar bahan kimia yang beracun, tertimpa tandan buah segar kelapa sawit saat sedang memanen. 3. Apa solusi untuk meningkatkan penerapan K3 di dunia industri? Memberikan APD kepada petani atau pekerja. Satu, deskripsikan apa yang dimaksud dengan klarifikasi industri. Istilah industri sering disebut sebagai semua kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah atau bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi. B. Lingkup industri adalah lingkup usaha industri pengelolaan hasil pertanian terdiri dari lingkup industri yang menangani mengelola pertanian, industri yang menangani mengawetkan dan mengelola hasil ikan, industri yang menangani mengemas, mengawetkan dan mengelola hasil pertanian, industri yang mengelola hasil pertanian rempah-rempah. C. K3LH melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. D. Limbah berarti sebagai sisa proses produksi bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian. 2. Uraian ciri-ciri pada industri berikut. A. Industri kecil. Industri berjumlahkan 5-9 orang memiliki modal yang relatif kecil yang berasal dari tenaga kerja. B. Industri menengah. Industri dengan sekitar 20 hingga 99 karyawan memiliki keterampilan manajemen tersebut. C. Industri besar. Industri yang berjumlahkan karyawan ada tenaga kerja yang lebih dari 100 karyawan memiliki sejumlah besar modal yang diperoleh secara kolektif dalam bentuk pemilihan saham. 3. Disajikan berbagai macam industri pengolahan hasil pertanian golongan atau klasifikasi industri pada gambar di samping. Hobi industri sebutkan. Itu gambar apa? Sebutkan itu. Itu amplang itu. Amplang hobi industri. Tempe hobi industri, tahu industri kecil, kue industri menengah, sawit industri besar, karet industri besar. Uraikan secara lengkap mengenai penerapan K3LH. 1. Program menyediakan keuntungan secara sosial dengan ekonomi bagi pekerja dengan terus mempertahankan kesehatan dan fit. 2. Tujuan K3LH suatu upaya perlindungan agar karyawan selalu dalam keadaan sehat dan selamat melakukan pekerjaan di tempat kerja.
Dan jumlah karyawannya berapa sudah disepakatkan oleh ini bicara di depan. Ya. Oke, jadi tutup. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Lanjut kita ke kelompok terakhir. Silakan Mas Aji ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan lampiran kegiatan kami. Nama anggota Aji Nirwansa, Aisyah, Bintang, Dipa, Selvi. Setelah kamu menyaksikan video di atas, diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini bersama teman sekelompokmu. 1. Apa yang dapat kamu jelaskan dari tayang video tersebut? Mudah terpapar bahan kimia yang beracun. Yang kedua, mengapa kecelakaan di tempat kerja sering terjadi? Karena petani atau pekerja tidak menggunakan APD lengkap. Yang ketiga, apa solusi untuk meningkatkan penerapan K3 di dunia industri? Memberikan APD kepada setiap petani atau pekerja. Tugas 1. Jelaskan dengan tepat pertanyaan di bawah ini dengan menggunakan sumber belajar seperti internet, buku ajar dan pengalamanmu serta diskusikan di depan kelas. Yang pertama, deskripsikan apa yang dimaksud dengan A. Klasifikasi industri. Klasifikasi industri adalah kegiatan ekonomi manusia yang mengolah bahan mentah atau bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi. Industri yang menangani, mengemas, mengawetkan dan mengolah hasil pertanian. Industri yang mengolah hasil pertanian rempah-rempah. B. Lingkup industri. Industri yang menangani, mengolah hasil pertanian sebagai bahan pangan pokok. Industri yang menangani, mengawetkan dan mengolah hasil ikan. C. K3LH. Suatu program kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau industri yang memiliki banyak pekerja atau karyawan dengan tujuan utama agar para pekerja dapat aman dan selamat dalam bekerja. D. Limbah adalah bahan buangan tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. 2. Uraikan ciri-ciri pada industri berikut. A. Industri kecil merupakan industri yang tenaga kerjanya sekitar 5-19 orang. Ciri industri kecil adalah memiliki modal yang relatif kecil yang berasal dari tenaga kerja ataupun yang masih memiliki hubungan relatif. Misalnya industri tempe, industri tahu, industri amplak. B. Industri
menengah, yaitu industri sekitar 20 sampai 99 karyawan. Karakteristik industri menengah adalah bahwa ia memiliki modal yang cukup, bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu dan manajer perusahaan memiliki keterampilan manajemen tertentu, contohnya industri pembuatan kue dan industri es krim well. C. Industri besar, yaitu adalah sebuah industri yang di mana karyawan atau tenaga pekerjanya lebih dari 100 karyawan. Ciri khas industri besar adalah bahwa memiliki sejumlah besar modal yang diperoleh secara kolektif. Contohnya industri kelapa sawit, industri karet, dan industri gula. 3. Disajikan sebagai macam industri pengolahan hasil pertanian. Golongkan atau klarifikasikan industri pada gambar di samping. Amplas, home industry, tahu home industry, tempe industri kecil, kue industri menengah, kelapa sawit industri besar, karet industri besar. Uraikan secara lengkap mengenai penerapan K3LH. 1. Program higienis menyediakan keuntungan secara sosial dan ekonomi bagi pekerja dengan terus mempertahankan kesehatan dan fit. Yang kedua, tujuan K3LH melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja, menjamin setiap sumber produk dapat digunakan secara aman, meningkatkan kesejahteraan dan produktif nasional agar meningkatkan kegairahan. 3. Limbah, jenis-jenis dan penanganannya. Limbah adalah dihasilkan dari manusia, selalu memiliki konotasi yang jelek, kotor, sumber penyakit. Jenis-jenis limbah: limbah organik, limbah anorganik, limbah B3. Jenis limbah berdasarkan wujudnya: cair, padat, gas. Jenis-jenis limbah berdasarkan sumber: limbah rumah tangga, jenis limbah pertanian, limbah medis. Penanganannya: reuse, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, recirece, mendaur ulang. Sekian dari saya. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan kelompok lain. Tangan please. Ya. Ada yang menanggapi? Silakan. Sudah jelas ini? Oke, langsung Bang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketiga kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, dari hasil diskusi tadi kita dapat menyimpulkan ya kan? Dan dari hasil kesimpulan itu juga perlu Ibu evaluasi juga ya mengenai sumber bacaan yang kalian dapat ya, sumber
materi itu harus terpercaya, ya, jangan artikel yang asal-asal, berarti harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, waktu pengerjaan, ya, waktu pekerjaan harus dimanfaatkan seefisien mungkin. Jadi misal ibu bilang sudah waktunya sudah selesai, oke. Nah, jadi segera menyelesaikan dengan tepat waktu. Ini yang kelompok 1 itu lupa tadi ya, menyebutkan nama kelompoknya ya. Nanti next jangan lupa lagi memberikan nama kelompok. Oke, kalau yang presentasi di depan sudah cukup baik ya, sudah bagus ya. Cuman tadi ada yang dalam pengucapan masih agak kurang jelas ya. Oke, siapa yang mau menyimpulkan hasil dari presentasi ketiga kelompok tadi? Silakan. Ayo angkat tangan siapa? Ayo Bintang, silakan Bintang. Kesimpulan dari hasil presentasi kelompok tersebut yaitu klasifikasi industri berdasarkan bahan baku, yaitu dibedakan menjadi 3: industri ekstraktif, industri non ekstraktif, industri penyelamatan tersier. Klasifikasi industri berdasarkan produksi yang dihasilkan dapat dibagi menjadi 3: industri primer, sekunder, tersier. Klasifikasi industri berdasarkan keputusan menteri sebagai berikut: industri kimia dasar, industri logam dasar, area industri kecil, industri pariwisata. Penerapan yang dibutuhkan K3 LH antara lain menyediakan APD di tempat kerja, menyediakan buku petunjuk penggunaan alat atau bicara bahaya, menyediakan tempat kerja yang aman sesuai standar, menyediakan penunjangan kesehatan jasmani dan rohani, memiliki kesadaran dalam menjaga keselamatan kerja. Sudah? Gimana sudah? Kita sampaikan tidak ya? Demikian kesimpulan yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih Bintang ya, telah mengambil intisari atau menyimpulkan dari hasil presentasi teman-teman kalian ya. Nah, jadi klasifikasi industri itu menurut peraturan perundang-undangan itu sesuai dengan jumlah karyawan ya, yang kita pelajari hari ini yaitu industri apa tadi? Kecil, menengah, dan industri besar ya. Kita sesuaikan dengan jumlah karyawannya. Nah, berikut juga dengan contoh-contoh produk hasil pertaniannya ya kan. Nah, industri kecil itu seperti apa? Industri tempe, industri tahu, amplang, ya kan? Nah, kalau industri menengah, es krim los, abon, ikan kaleng, buah kaleng, kue kering, ya. Kalau industri besar apa? Iya, kelapa sawit, karet, gula, ya. Nah, penerapan K3 yang lainnya di suatu industri itu harus bagaimana? Harus apa? Harus apa yang disediakan? Harus apa yang diatur? Harus apa yang ditaati? Ya, harus memakai APD lengkap, ada sanitasinya ya. Nah, harus mematuhi peraturan yang berlaku di industri biar K3 yang lainnya, penerapan K3 yang lainnya berjalan lancar ya. K3 yang lain itu kan keselamatan dan kesehatan kerja, karyawan selamat, karyawan sehat, industri maju. Kalau karyawan sakit-sakitan, tidak mengindahkan peraturan mengenai K3LH di industri, susah kan? Nanti industrinya malah bangkrut nanti karena SDM
karyawannya tidak menunjang ya. Nah, begitu juga dengan limbah dan penanganannya. Limbah ada yang menurut bentuknya ya, limbah apa? Padat, cair, dan gas. Gimana penanganannya? Seperti apa tadi? Reduce, ya kan? Reuse, recycle, ya kan? Apa? Menggunakan kembali, mengurangi, menggunakan kembali, kemudian mendaur ulang. Ya, itu saja yang kita bisa ambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, soal formatifnya segera dikumpulkan. Kemudian soal sumatifnya, karena waktunya sudah mendekati, kalian kerjakan di rumah. Formatifnya dikumpulkan ya. Ya, silakan dikumpulkan. Sudah kelompok, ayo kelompok 3, silakan kumpulkan formatifnya dulu. Silakan. Ya. Baik ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini ya, Ibu memberitahukan pada pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua, kita akan melakukan praktik kunjungan industri ya. Jadi kelompoknya masih tetap kelompok Fitri, kelompok Luli, dan kelompok Aji ya. Jadi kita kunjungannya ke Home Industri Amplang, kemudian industri kecil Cake and Pastry, lalu Home Industri Tempe ya. Nanti kita sama-sama ke sana. Kita lakukan survei dengan metode wawancara. Kemudian kalian laporkan, kalian buat laporan hasil wawancara, kemudian nanti baru kita diskusikan ya, kita presentasikan. Oke ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Marsidi memimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih ya. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.